boleh tahu sejarah sebelum berdirinya usaha ini apa? Kalau sejarah sih usaha ini udah berdiri selama 25 tahun. Terus ya mungkin karena saya ingin buka usaha sendiri dan melihat peluang bisnis jual beli bebek, jadi saya memutuskan untuk buka usaha ini sendiri. Apakah usaha ini punya NIB, Mas? Kalau saat ini kita masih belum punya, tapi kita akan membuat secepatnya, Mas. Apalagi NIB ini kan penting bagi punya usaha sendiri. Secepatnya aku akan membuat NIB. Terus apakah produk ini halal? Kalau masalah ini sih saya jamin produk kami halal, karena kita nyembeli juga sesuai aturan agama, dan kita juga memasuk pedagang penyitan yang setiap hari jadi makanan orang. Jadi insya Allah halal, Mas. Kalau semisal ada barang yang jelek ataupun mati, tinggal dibuang aja, bisa dijual. Terus kalau masalah alur proses bisnis ini bagaimana? Prosesnya sih kita kulaan, Mas, di Lamongan. Nah, waktu kulaan itu kadang nemu bebek ada yang bagus, kadang juga yang jelek, Mas. Kalau semisal ada yang jelek gitu kita sendirikan, dibedakan. Kalau ada yang bagus kita sendirikan juga. Terus kalau udah nyampe di Pasar Gresik, jam 9 itu pasti dibawa pulang. Kan terkadang kan ada orang yang memilih hidupan, atau kadang ada yang milih yang sudah digorok. Nanti juga ada yang kadang-kadang sih mau banyak yang ngambil yang sudah mati sih, Mas. Bagaimana cara mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen? Kalau itu biasanya pelanggan pesan dulu, Mas, mau pesan ayam atau bebek terus butuh beberapa ekor, itu pesan dulu, nanti kita tinggal siapkan sesuai dengan pesanannya orang itu ini. Kalau boleh tahu target pasarnya ke siapa, Mas? Target kita sih ke tukang penjual bebek sama ayam ya, Mas. Misal kayak bebek Purnama ataupun sejenisnya lah. Ya kebanyakan yang jual bebek sama ayam. Itu strategi penentuan harga bagaimana? Strategi penentuan harga itu kalau masalah harga itu tergantung besar kecilnya bebek dan ayam, Mas. Semakin besar semakin mahal. Kalau misal ya mentok itu paling besar 170, kalau bebek kisaran 100, dan kalau ayam pun itu paling besar 75-an per ekor, bukan per kilonya. Bagaimana untuk strategi promosi produknya? Kalau promosi sih kita mengandalkan word of mouth dari pelanggan, Mas. Jadi kita memberikan pelayanan dan produk yang bagus. Otomatis kan pelanggan tersebut memberikan informasi ke tetangganya bahwa barang di situ bagus. Untuk cara menciptakan hubungan baik dengan pelanggan dan loyalitas konsumen gimana? Memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Misal ada barang di rumah ya kita usahakan carikan tempat yang lain. Pokoknya kalau udah dapat pelanggan terus beli kita sendiri, kalau misal gak ada barang kita pasti carikan tempat lain sampai ada. Kalau boleh tahu sumber pendanaan usaha ini bagaimana? Kalau masalah sumber dana, kita uang dari hasil kita sendiri ya, Mas. Misal habis jual berapa ekor itu, nanti uang kita itu kita putar dari hasil penjualan itu, nanti kita buat lagi. Pasti seperti itu kalau Mas. Kalau boleh tahu karyawan di usaha Bapak ada berapa? Kalau karyawan sendiri ada 5, dan itu ada bagiannya sendiri. Satu bagian yang menerima uang, satu bagian yang menerima pesanan, dan 2 bagian kulaan. Satu lagi itu buat bagian mengelola uang dan memutar uang untuk membeli bebek dan kulaan bebek. Kalau boleh tahu omset rata-rata sebulan berapa, Mas? Kalau masalah omset sih gak menentu ya, Mas. Tergantung pelanggan, kadang sehari bisa 1 juta lebih, kadang 2 juta, kadang ada 1 juta yang kurang. Tapi kalau rata-rata sih sebulan 30 juta masih bisa dapat, bahkan lebih dari segitu. Terima
Terima kasih Mas Tony sudah menyempatkan waktunya dan semoga hasil dari wawancara bisa menjadikan motivasi bagi pemuda-pemuda di luar sana yang ingin membuka usaha jual beli ayam dan bebek ini. Sekian dari kami, apabila ada salah kata maupun ucapan yang tidak pantas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.